Yami terpantau dengan DBS-nya cukup panik di bagian second floor, turun ke arah bagian bawah, membuka tembakan, membuka kokangan. Di arah bagian tangga juga. Tidak bisa dia mendapatkan satu, mendapatkan dua, mendapatkan tiga. It's time for Yami. Akankah clutch? Wow! Bumi Sports hanya membutuhkan satu Yami saja untuk meratakan Sam9. Juga tumbang, bahkan tidak hanya satu, ada yang tumbang lagi. Geek Slate saat ini berada di situasi bahaya. Bahaya untuk Geek Slate karena hanya tersisa Silin Boy saja yang masih aktif karena temannya Nanjao di Mato masih belum tahu ada di bagian mana, terjepit kiri dan kanan untuk positioning dari Geek Slate sejauh ini. Misi penyelamatan yang saat ini harus dilakukan oleh Silin Boy terlebih dahulu. Dua temannya merangkak mundur ke arah bagian belakang karena sakit perutnya. Sementara dari Yudo Lions, Kenny melemparkan sebuah nets. Hampir connect, tapi masih ada jeda, masih ada delay, masih ada waktu. Tapi Kenny tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan sebuah nets kembali dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Malah Kenny yang tercicil HP bar-nya. Kenny yang down, membuat Yudo Lions kali ini sedikit bingung. Justru dibalikan keadaannya kalau kita saksikan bagaimana Geek satu persatu pemain mereka mampu menghentaskan perlawanan dari Yudo, tapi Yudo selesai di sana. Geek masih memiliki satu pemain terakhir mereka, tapi ternyata Yudo pun masih memiliki satu player yaitu Saiful Jamil melakukan proning di area yang berbeda. Saiful Jamil harusnya dia bakal tarik mundur saja. Saiful Jamil melakukan proning di area Mendapatkan player terakhir tersebut dari Silin Boy dan Syamil tercicil HP. Kita bilang seperti itu. Apa yang suka terjadi ketika fight di early tidak terjadi, kejadiannya nanti di akhir numpuk semua fightnya, banyak tim terjadi pengikisan massal, bahkan kali dari Monboy, Runkid berhasil untuk menculik satu player Eko, Asa pun bertemu dengan Zuxi juga. Banyak fight akhirnya timbul di stage keempat karena Zona sudah mulai bergerak masuk. Jimmy OP yang tadinya dia ngangkat banget buat DBD, kali ini dia harus terjatuh lemas. dan bahkan Syamil kembali menjadi pahlawan untuk timnya, menjadi last man standing untuk Yudo Alliance. Muhammad Syamil Najmi itu adalah nama lengkapnya, pemuda kelahiran 19 September 2006, usianya 16 tahun, Cijal. Masih belum Sweet 17. Sebagai last man standing, dia punya ketenangan mental luar biasa. Bahkan kali ini dari Syamil berusaha untuk berkamuflase, berusaha untuk cosplay menjadi sayur kol di tengah-tengah lapangan yang begitu luas dengan zona yang cukup ekstrim menuju ke arah Sungai Rozok dan juga perkotaannya. Ya bahkan terus terpantau satu player sedang tumbang di sana. Itu adalah pemain dari PBE, sehingga PBE perlu membangun sebuah jalur evakuasi atas PJEV. Tapi PJEV pastinya tidak membuat ini mudah untuk PBE karena PJEV terus memberikan gempuran demi gempuran. PBE sadar mereka harus membangun sebuah smoke terlebih dahulu. Tembakan dilakukan dengan DBS, jaraknya terlalu jauh. DBS digunakan di tempat seperti ini. Dan ini adalah momen untuk Redface memasak grenades cukup matang, well done kah? Atau masih medium well menuju ke arah bagian depan, splash damage saja yang masuk dan ternyata Luxi pun yang down. Akibat ulah dari seorang Runkid, Redface masih berusaha dengan nades keduanya kali ini. Kembali percobaan kedua, dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Akankah diskon Ramadan terjadi? Dan diikuti juga dengan follow up tembakan-tembakan. Kiri ternyata kosong, Redface-nya down juga. Redface cukup bingung karena di kanan ada, di kiri ada, areanya miring membuat dia tidak bisa melakukan tembakan dengan leluasa, dan itu dimanfaatkan oleh PBE yang backup yang terjadi. Yap, ini yang bisa dibilang miring. Tadi udah dibahas sama Sanskui, terrain yang susah untuk dimainkan karena posisinya membuat tembakan tuh nggak mulus, gerakan juga nggak mulus, dan di sini juga pergerakan dari Bigetron dan tidak mulus. Genfos kelihatan, woi, Genfos kelihatan dan BTR-nya pulang kah? Udah nggak kelihatan di map. Ya sangat disayangkan di peringkat ke-13 saat ini Bigetron harus menuju lobby. Kita memantau tidak hanya Bigetron, ternyata Voin pun kedatangan satu persatu pemain-pemain dari tim Xavier, tapi Xavier diganggu oleh Back in Time. Nine Noise yang benar-benar membuat keberisikan, membuat bising di bagian belakang area rumah kecil atau Little Shack yang sudah diisi oleh teman-teman dari The Xavier. Sejauh ini di lockdown saja pergerakannya, tidak bisa kemana-mana. Nine Noise tidak akan membiarkan pemain-pemain dari The Xavier keluar dengan mulus. Apalagi dari Back in Time, enak banget dia punya rumah entry untuk yang ada di bagian kiri bawah itu tuh masuk ke dalam. Voin tidak berhasil bertahan, mereka pulang di posisi ke-12. Dan juga Voin adalah tim yang saat ini diberikan dukungan atau mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Saya tadi melihat di postingan sosial medianya Voin. Oh, mantap sekali ya dapat dukungan dari Gubernur. Jadi pastinya ada boostingan tersendiri juga, tapi di sini dari Back in Time pingin bisa mengeliminasi tim yang berusaha untuk nge-push dirinya, yaitu Box Gaming. Ternyata Box Gaming lah yang harus menghadapi kematian, dan sementara di kanan bawah kita melihat bagaimana rusuhnya map ini. The Xavier blunder, Rebis nades-nya kena temannya.
Sangat disayangkan itu yang membuat justru mereka pulang menuju ke arah lobby saat ini. 5 elimination justru dimiliki oleh tim Vietnam yang lain yaitu Box Gaming Cijel. Yap. Tiba-tiba sisa 8 tim. Tiba-tiba Sisa 8 tim saat ini. Di antaranya masih ada Alter Ego, di antaranya masih ada RRQ, di mana PJV juga masih ada di sana. Membuat Alter Ego satu pemainnya down. Oh, berarti bisa dibilang ini ada 3 tim secara bersamaan masuk dari pintu yang sama. Entry compoundnya sama. Alter Ego 2 player sakit perut. Lagi-lagi tersisa Okta seorang diri saja, tapi Microboy kelihatan terdeteksi oleh seorang Nerpeko. Voldemort, tuan muda, masih bisa diselamatkan nampaknya dari arah bagian belakang. Kamera bergeser menuju ke arah PBE yang kali ini akan fight. Ini udah hidup atau mati untuk antara Box dan juga PBE. Satu persatu pemain-pemain Alter Ego dibuat tumbang oleh granat PJEV. Pemain asuhan Denny Jember ini ternyata tidak bisa bertahan cukup lama kalau kita lihat hanya menyisakan 2 yang terakhir dari Alter Ego Ares. Yap, sejauh ini nggak bisa lagi diselamatkan 2 player yang knockdown tadi. Dan ternyata hujan granat atau razon buatan masih terjadi juga di rumah garasi. Bahkan Boom Crazy pun berhasil untuk mendapatkan penculikan menuju ke arah SLD Gosu. Tapi PBE berapa banyak granat yang dia miliki dari tadi nggak habis-habis. Bahkan kita lihat dari tas orang Cool, dia masih punya 2 lagi. Masih ada 2 percobaan terakhir yang bisa dilontarkan, tapi hati-hati Cool. Nggak sadar dia. Meledak di sana. Untung saja dia sadar dengan cukup cepat bisa menghindari lontaran utility-nya sendiri. Kaget, itu kaget banget. Granat dari Capone, diskon Ramadan buy one get one free. Menghentikan laju dari PBE. Tidak bisa berbuat banyak PBE. Cool kali ini tertahan di bagian belakang. Dan sebuah vaulting luar biasa dari seorang Sunoas. Box Gaming berhasil mengeliminasi PBE secara utuh. PBE berarti di peringkat ke-7 dengan 9 elimination. Bahkan Alter Ego dengan 2 pemain tersisa mencoba untuk melebarkan sayapnya. Ini bukanlah melebarkan sayap, tapi mereka berupaya untuk masuk menuju zona karena zonanya tidak di tempat mereka. Yap, mau nggak mau mereka harus nge-push posisi atau sisi sama SLD aja sih. Karena kita tahu bagaimana dari Gosu, Parajin, dan juga Kwang punya kesabaran luar biasa. Tapi kesabaran tersebut akhirnya dipatahkan oleh seorang Mela. Lama banget di belakang, akhirnya diganggu dan Parajin pun akan melakukan misi penyelamatan. Tapi masalahnya Blue Zone-nya udah gerak juga nih Sanskui. Kita menyelesaikan semuanya, elimination kembali hadir untuk tim RRQ. Ini enak banget sih buat RRQ, posisi dari Voldemort di atas angin karena dia ada di posisi balkon juga. Bisa melihat ke arah bagian kanan, kiri, depan, belakang, asal jangan overpick aja. Dan Mela mencoba percobaan menembak dalam air. Atraksi lumba-lumba menuju ke arah Box Gaming dan sukses nampaknya. 2 player dari Face Clan bisa dibilang pincang, tapi masih cukup mengganggu gitu loh siapapun yang ada di depan mereka. Tembakan terdengar terus menuju ke arah Mela. Mela sudah mulai ketahuan dan yang mengetahui Mela adalah Box. Fight ini semoga terus terjadi, tapi RRQ terkena Blue Zone mereka. Terlihat tadi dari Elimination Fit atau maksud saya dari Alive Status. Dan Nerpeko pun masih bisa mendapatkan 1 player Gosu dan Mela masih melakukan atraksi lumba-lumba juga. Mela berenang. Mela berusaha untuk selamat dari jekatan maut, tapi RRQ mengirimkan 2 playernya untuk membuka jalan. Di push player-player dari SLD. Khawatirnya gue adalah mereka fight dengan SLD, tiba-tiba Face Clan ikutan tembak dari bagian River. Yang lebih mengkhawatirkan adalah Box sebenarnya Cijal, karena kalau kita lihat Box ini sabar, mereka tinggal menunggu dan ini adalah momen Box akhirnya keluar dari persembunyiannya. Dan mengerikan sekali Levis dengan 6. Satu menuju ke arah Mela. Mela low health. Itu dia bisa kelelep sih atau enggak karena ngelawan dia punya Mela 1 orang kayak ngelawan 1 tim dari tadi. Nggak tumbang-tumbang ini orang. Akhirnya kalau kita lihat masih juga bertahan dan Mela dipaksa untuk menuju ke area daratan. Tembakan justru dilakukan Nerpeking, berhasil dapetin 1 pemain dari Box. Nice banget. Ini menyulitkan tim-tim yang ada di bagian sekitar untuk bisa bergerak masuk juga. Mereka harus melawan teman-teman dari RRQ. Asa pun sama, tidak tinggal diam saja, mengganggu kiri kanan depan belakang. Mort bakal bergeser menuju ke arah bagian sungai juga, membuka sebuah vision, membuka informasi. Tapi Lepis dari belakang sebuah batu pun memberikan sebuah tekanan. PS kan susah banget ya dari tadi di river, terus gak mati-mati. Tapi kali ini tembakan mau dari Moon gak kena juga. Kayak belut. Ya memang ini adalah kekuatan dari base mereka. Bisa terus menyelinap menuju ke area circle. Nerpeko dengan pemain sekali Nerpeko pastinya mudah untuk bisa mendapatkan elimination semacam itu. 9 elimination, tinggal ngabsen saja RRQ. Karena RRQ merupakan tim dengan jumlah player paling banyak. Mereka masih lengkap dengan 4 pemain. Sehingga mereka yang menguasai jalannya fight di sini. Let's go. Kita gaungkan dulu Indo Pride. Kita semangatin mereka. Take my energy RRQ asal dengan nades-nya mengconnect. 1 lawan, Mormon down. Mela masih di dalam air, lempar granat.
Mela, Asa, awas. Itu apa sih asap ya? Asap. Oh asap, Asap oke. ternyata. Panik ya, agak panik ya kalau kita lihat juga dari RRQ kayaknya benar-benar menguasai, mengkontrol area. Asa pun mendapatkan seorang Mormon unstoppable untuk RRQ. Habisin, ratain, itulah yang kita harapkan karena RRQ benar-benar di atas angin. Mendapatkan satu angle, menuju ke arah Kapon. Kapon kelihatan kakinya, ditembak terus-terusan oleh Nerpeko dan juga diselesaikan. 11 elimination, 2 lagi yang tersisa untuk membuat ini menjadi 12 atau 13. Let's go. Para Jin udah mulai kelihatan. Itu ada kecebongnya di sebelah kanan, ada kecebong kiri juga. Pilih yang mana dulu Mort, Asa, oh masih looting mau cari granat. Mau dapetin confirm eliminations menuju ke arah kecebong-kecebong ini. Pertama, kecebong Thailand dulu. Mela dapat 1, sisa kecebong Vietnam. Para Jin. Pulangnya bukan karena Elim, pulangnya karena dia kelep tadi Cijel. Dan berakhir sudah RRQ berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Makan lumpia.